Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang berada di pinggiran Kali Timbukar, Sungai Timbukar, lokasi arung jeram yang terkenal di Sulawesi Utara. Di sini telah lahir para atlet arung jeram berskala nasional dan internasional. Dari tempat sederhana ini kita mau bersaksi tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita saksikan di sini aliran air mengalir deras, walau kita sering membuang sampah dan mengotori air dan daerah aliran sungai. Apakah Tuhan marah dan menghentikan aliran air ini? Tidak. Tuhan tetap memberikan hujan dan air kehidupannya. Hanya kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam lingkungan kita. Ketika kita jaga alam sekitar kita, Tuhan akan membalas kasih kita kepada alam ciptaannya dengan berkat berlimpah, bagaikan sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Kali ini kita akan mewartakan firman Tuhan dari bantaran Sungai Timbukar ini. Tema kita adalah teguran kasih yang menyelamatkan. Semoga renungan singkat ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Selamat menyimak renungan dalam remingan minggu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kami orang berdosa, berilah kami terang Roh-Mu yang membersihkan hati dan budi serta pribadi kami. Kiranya firman-Mu memampukan kami untuk membersihkan dan memperbaiki serta menyembuhkan segala relasi kami yang rusak. Bukalah hati kami untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu yang kudus. Demi Kristus itu juga Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mari kita memberikan sedikit waktu untuk merenungkan Injil yang barusan kita baca. Tema kita adalah teguran kasih yang menyelamatkan. Jika ada saudara atau sahabat atau kawan yang melakukan kesalahan dan dosa terhadap pribadi kita, apakah yang harus kita lakukan? Terus terang saudara-saudara, kita yang hidup di zaman ini cenderung lebih suka memperparah keadaan dengan bergosip ria. Ditambah dengan kompor gas dari media sosial, maka orang yang sudah jatuh dalam dosa dan persoalan ditindih pula dengan hukuman sosial yang jauh lebih kejam, dengan kritikan kasar yang menghancurkan karakter seseorang. Namun apa kata Tuhan Yesus ketika kita berada dalam situasi seperti ini? Jika kita merasa dirugikan oleh kelakuan dan sikap seseorang, maka langkah yang dianjurkan Tuhan Yesus adalah sebagai berikut. Pertama, berbicaralah secara langsung namun 4 mata secara tersendiri dengan pribadi orang yang melakukan dosa
dan kesalahan tersebut. Jangan kita hanya mengeluh tentang sakit hati yang kita rasakan. Keluhan tidak akan memperbaiki suasana, malah akan merusak, karena dengan keluhan dan amarah yang keluar dari mulut kita, orang menjadi minder dan menjauh dari kita. Kedua, jika langkah pertama tadi gagal, maka cobalah langkah kedua dengan mendatangkan orang lain. Bukan sembarang orang yang kita ajak, melainkan seorang Kristiani yang bijaksana, yang mau mendengarkan dan sabar. Maksudnya, kita jangan sampai mempersalahkan atau menghakimi saudara kita yang berdosa terhadap kita, melainkan untuk mengajak saudara kita bertobat dan berdamai serentak, mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Ketiga, jika langkah kedua ini juga tidak efektif, jangan menyerah. Masih ada langkah lain, yakni meminta bantuan komunitas Kristiani. Sekali lagi, kita tidak menghakimi, melainkan memulihkan relasi yang rusak dengan memohon doa dari komunitas Kristen agar ada solusi mengatasi persoalan kita tersebut, yakni solusi Kristiani dengan jalan rekonsiliasi yang bijaksana dalam semangat iman Kristiani, daripada memberikan ancaman dan paksaan hukum. Jika langkah ini pun tidak berfungsi dan ada cara terakhir, yakni menurut Yesus masih ada hak untuk kita agar orang yang melakukan kesalahan dan dosa dapat diekskomunikasikan, atau orang yang melakukan suatu kerugian terhadap komunitas bisa dikucilkan. Cara ini adalah tindakan mengasingkan pendosa yang keras hati dari komunitas. Namun apapun yang terjadi, jangan tutup pintu maaf bagi mereka yang berdosa. Sebab para pemungut cukai dan kaum pendosa yang dianggap najis oleh komunitas Yahudi tidak ditinggalkan Yesus. Yesus bahkan berkumpul bersama mereka, makan bersama mereka, dan memuji mereka. Yesus tidak pernah menolak orang yang terbuka, yang datang memohon dan menerima pengampunan, penyembuhan, dan pemulihan. Kita lihat di sini peran komunitas atau gereja. Di sini kita tidak selalu mempertahankan gereja yang luar biasa, yang suci dan terpisah dari kumpulan kaum pendosa dan orang-orang bejat. Yang paling dianjurkan di sini adalah melihat kehadiran Allah dan Tuhan kita dalam komunitas gereja, di mana Allah hadir. Di situ kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi dapat kita alami. Jika Yesus tidak pernah menganjurkan, Yesus tidak pernah menganjurkan, bahkan memerintah untuk mengusir dan melempar saudara kita yang salah atau berdosa. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada saudari itu. Ini bukan suatu pembiaran kesalahan yang mengancam kesejahteraan dan keamanan dalam suatu komunitas, melainkan suatu usaha memanggil dan memeluk kembali seorang domba yang hilang. Daripada mengusir, lebih baik kita memeluk dan menyembuhkan luka pribadi maupun luka komunitas gereja. Perlu kita ingat pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Sampai berapa kalikah kami harus mengampuni sesama? 1 kali, ataukah 2 kali, ataukah 3 kali? Bukan 1 atau bukan 2, bahkan bukan 3 kali kita mengampuni. Jawaban Yesus adalah kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita harus berulang kali mengampuni saudara yang bersalah ketika ia datang memohon pengampunan. Hal ini juga menjadi tugas panggilan bagi kita. Ketika kita menjadi anggota gereja, ketika kita menjadi anggota komunitas, kita tidak bisa hidup enak dan berpangku tangan saja. Tidak bisa kita berdoa dan makan bersama dengan hidangan yang lezat-lezat, sementara saudara kita merasa terasing, menyendiri, memikirkan salah dan dosa, dan merintih dalam kesunyian. Kita harus menjadi seperti Yesus, Tuhan dan Guru,
yang turun menjemput domba yang tersesat, memikulnya, dan membawanya kembali ke meja perjamuan bersama. Marilah berdoa. Tuhan, kasih-Mu seluas lautan dan cinta-Mu sedalam samudra. Berilah kami rahmat-Mu agar kami boleh menjadi alat pembawa maaf dan pengampunan, agar kami lebih sering membawa dan memeluk sesama yang kembali pulang dalam kasih-Mu. Biarlah cahaya kasih-Mu memancar dalam gereja dan komunitas kami, agar dunia tahu bahwa Engkau selalu hadir bersama kami. Sebab Engkaulah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.